Baik, pemirsa podcast Radiomu Jogja yang berbahagia, di sesi berikut ini kita akan lanjutkan obrolan kita terkait kesehatan bersama Prof. Ani Guntarti dari Halal Center AD. Sedang bahas tentang daging non halal ya. Ternyata apa yang kita konsumsi di luar ya kadang ada yang campuran tidak halal. Nah, mudah-mudahan informasi kali ini bermanfaat buat pemirsa podcast, pendengar Radiomu Jogja dimanapun berada. Baik yang menyimak di siaran analog AM 1395 kHz, siaran streaming jogjastreamers.com, Radiomu Jogja AM, maupun Instagram, Facebook, Radiomu Jogja AM, dan juga podcast. Ya, kita lanjut pemirsa podcast Radiomu Jogja. Kita masih bersama Prof. Ani Guntarti. Kita lanjut pertanyaan yang ke-7 ini ya. Sediaan apa, Prof, yang biasa dipalsukan di pasaran itu? Kalau berdasarkan sediaan itu apa toh, Prof? Sediaan itu produk. Oh, produk. Mungkin supaya terbawa dengan sediaan farmasi ya. Ya, supaya Ya. pemirsa podcast paham sediaan itu apa. Saya juga nggak tahu. Ya, produk. Produk itu ya. biasanya bakso. Oh, bakso. Ya, bakso. Penelitian mahasiswa yang pernah saya bimbing itu ada bakso, ada sosis, ada kornet, ada paus. Yang nugget. penting nugget ya, nugget. ada juga. Yang penting ada komponen daging. Kalau donat isi itu? Kita mungkin kalau itu isinya daging bisa kita jadikan atau sampel. lumpia isi. Kalau lumpia bisa juga. Yang penting soalnya bisa, Kak Juma. Yang penting daging ya. Yang penting daging, dan itu nanti akan kita cek dengan menggunakan metode yang sesuai ya. Apalagi sekarang frozen food itu kan juga susah gampang mengendalikannya. Makanya ya kita sebagai konsumen harus selektif milihnya. Konsumen cerdas begitu ya. Iya, konsumen yang cerdas. Nah, mudah-mudahan acara ini juga bantu konsumen cerdas, Prof. Iya, konsumen cerdas harus selektif. Baik, kemudian yang berikutnya, Prof, beda fisik antara daging babi dan daging sapi itu apa? Ya, kalau fisiknya mungkin kita bisa ya, tapi kalau nanti sama-sama merah kan gitu ya. Jadi kalau apa namanya daging sapi itu lebih merah tua. Kalau yang babi tua. Itu merah muda. Babi merah kemudian muda. Ya. Lemak sapi itu putih. Lemak sapi putih. Babi itu krem. Lemak sapi krem babi itu krem. Ya. Kemudian tetelan sapi, tahu tetelan ya, yang untuk masak apa asem-asem. Ya. Nah itu mudah dipisahkan. Oh, tetelannya mudah dipisahkan sama sapi ya. Nah, kalau babi itu agak sulit. Ya. Kemudian harga lebih mahal jelas yang sapi ya. Kemudian bau daging sapi lebih harum dibandingkan daging babi. Kenapa kok lebih harum? Karena di dalam babi itu ada apa namanya kebocoran urin sebenarnya, sehingga urinnya itu bisa keluar mencampur ke dagingnya. Ya, sehingga baunya bau apek ya. Bau artinya, daging babi apek. Ya, karena kalau kita jarang mandi juga apek gitu ya. Kalau disamakan ya. Kalau istilah kita tuh LDL-nya tinggi gitu ya, istilah lemaknya. Dan jika dimasak kalau sapi itu harum. Kalau babi itu apa namanya, karena tadi ada kebocoran di kantong kemihnya gitu ya, sehingga baunya kayak ada amoniaknya. Ya. Kemudian juga kuah sapi itu bening. Kuah sapi bening. Kalau kuah babi itu kalau istilah kita tuh seperti itu loh, lintrek-lintrek. Jadi agak banyak lemaknya gitu ya. Iya, banyak lemaknya. Kemudian sapi itu kalau kita masak, uapnya itu sedikit. Tapi kalau babi itu uapnya banyak. Ya, itu salah satu fisiknya. Tapi kalau udah jadi bentuk bakso, bentuk tadi itu ya kita nggak bisa, harus masuk lab. Harus masuk lab. Menciri niteninya agak sulit kalau sudah jadi olahan produk gitu ya. Bisa. Banyak yang tertipu karena kita nggak tahu di situ ada sekelumit pemalsu ya. Ya, kalau pemalsu produk olahan itu ditulis halal, kita juga nggak tahu begitu ya. Nggak tahu. Jadi kecuali ke lab tadi itu ya. Jadi kita sebenarnya terima kasih pada seseorang produsen yang memberikan label. Awas B1 itu anjing.
B1 awas anjing. B2 itu babi. B2 babi. Ya, itu kita terima kasih karena kita tahu langsung nggak mungkin kita akan nyedak gitu kan ya. Tapi kalau warungnya ada tulisan B1, iya, B2 ada, gitu ada. ya. Bisa nanti dicek di jalan-jalan itu kan ada. Dua tongseng B1. Tuh, jangan tongseng. suka ada B1 malah beneran B1, B2 gitu ya. Ya itu istilah apa namanya kita anjing, ya. babi ya. Nah, itu. Ya, kemudian ini Prof. Kalau tadi beda fisik, sekarang beda dengan daging celeng dengan daging sapi. Tadi kan babi, sekarang celeng gimana? Apa sama atau ada bedanya dengan babi? Oh ya, celeng itu sebenarnya babi, cuma babi hutan. Babi hutan. Sehingga makanannya itu kalau katanya orang yang pernah mengkonsumsi daging celeng, itu seperti ayamnya kampung. Nah, lebih gurih ya, jadi lebih karena enak katanya gitu ya. Jadi ototnya, karena kebetulan disertasi ibu itu juga masalah celeng ya, sehingga ibu pernah nguplak-nguplak daging celeng pernah sama makan sapi. Ya berarti ya? Ya ngicipi gitu. bakalan. jadi kalau dilihat teksturnya itu celeng itu lebih lembut ya, dan lebih bau anyir, lebih bau anyir. Kemudian ototnya itu lebih banyak karena apa namanya? Dia liar ya, sehingga kalau dalam rangka penelitian ngicipi boleh nggak, Bro? Nggak boleh. Kita tuh kalau masuk lab itu pakai yang non halal, itu kita dong pakai jas plastik. Kemudian kita melindungi ya. Kemudian kita tuh kalau memproses ya babi dulu. Jangan sampai kemudian sama sapi, enggak, nanti sapi itu nanti di lain hari. Itu hati-hati kita pakai sarung tangan. Nanti tempatnya aja harus kita cuci. Salah satu pakai tanah karena kita menggunakan barang-barang yang non halal. Ya, ini yang menjadi impian kita. Satu saat kami berharap ada lab khusus untuk penelitian non halal. Jadi Prof lebih cenderung ke penelitian itu ya. Ya, karena memang divisi saya di bagian halal center AD itu bagian divisi penelitian dan pengembangan teknologi. Nah, terakhir Prof, ini untuk bincang kita terkait daging non halal, mudah-mudahan bisa bantu pemirsa podcast radiomu memahaminya. Ini terkait titik kritis dalam apakah yang menyebabkan suatu produk jadi tidak halal, ini supaya nambah wawasan. Monggo Prof. Jadi kalau masalah titik kritis itu harapannya mendapat sertifikat. Sehingga dikatakan halal kemudian mengeluarkan sertifikat, mungkin Bu Nur sudah pernah menyampaikan ya. Itu pertama harus halal satnya. Jadi kalau sudah tahu sapi, tapi sapi itu nanti disembelih bagaimana caranya harus kita ikuti. Kemudian proses saat membuat produk. Nah, kemudian penyimpanannya, kemudian penyajiannya sampai ke arah halal enggak memperolehnya. Jadi itu yang dikatakan halal. Ya, jadi ada satnya harus halal. Jadi kalau sudah bilang babi ya jelas langsung kita reject ya. Kemudian prosesnya itu kan nanti ada tambah-tambahan itu. Tambahan apa itu juga harus halal tambahannya. Tempatnya pun juga harus halal, tidak boleh bersinggungan dengan bahan yang non halal. Ya, kemudian juga penyimpanannya ya. Kemudian sampai ke arah penyajiannya. Ya, dari prosesnya, asadnya, penyajiannya, penyimpanannya, dan didapatkannya halal enggak. Maaf, misalnya dapat uang yang tidak halal dan kita belikannya sudah dikatakan tidak halal secara definisi halal ya, sehingga itu menjadi salah satu konsep kita untuk saat yang dikatakan titik kritisnya. Jadi seperti kemarin produk vaksin ribut halal tidak itu karena untuk memproduksi vaksin perlu media. Medianya itu halal tidak begitu ya, Prof? Jadi tidak serta-merta hanya produknya vaksin, tapi proses untuk memproduksi itu medianya halal tidak. Medianya mikrobiologinya, culture-nya untuk tumbuhnya mikroba misalnya ya, itu juga tidak boleh yang non halal. Sampai sedetail itu ya, Prof? Iya, tidak boleh bersentuhan. Bagaimana ajaran Islam itu melindungi umatnya begitu tadi ya? dikatakan melindungi jiwa, akal, agama, harta benda, dan kehormatan itu karena orang non muslim pun mengatakan halal itu punya kualitas yang paling tinggi untuk gaya hidup. Nah, mungkin terakhir ini Prof,
kalau Prof. Dr. Quraish Shihab itu di bukunya kan pernah nyebutkan orang makan sesuatu atau daging hewan itu bisa mempengaruhi perilaku manusia. Apa betul itu? Iya. Mungkin kalau dari 5 yang dilindungi dari halal tadi, agama, jiwa, akal, kehormatan, harta benda, itu memang masuk akal ya, Prof? Iya, masuk akal. Termasuk di penelitian juga bisa dibuktikan ya? Iya, kalau tidak dibuktikan itu perlu suatu metode ya. Tapi kalau apa namanya tingkah laku ya itu juga akan mempengaruhi culture kita, habit kita, kebiasaan kita dari makanan yang kita konsumsi. Suka makan daging macan, mungkin perilaku kita bisa seperti macan gitu ya. Bisa juga, perlu ada penelitian seperti itu. Berarti kalau suka makan nasi kucing seperti kucing gitu ya. Kasihan mahasiswa nanti. Terima kasih Prof. Ani sudah bincang banyak terkait produk non halal. Yang terakhir Prof, untuk closing statement-nya, pesan apa yang mau disampaikan ke pemirsa podcast Radio Jogja terkait daging non halal? Monggo Prof. Ya, jadi pesan saya khususnya ya, hati-hati dalam mengkonsumsi makan khususnya yang melibatkan daging. Tidak hanya sekedar harganya murah, tapi tolong juga selektif. Selektif bisa juga dari logo halal yang sudah tertempel, atau juga dari kita mengetahui siapa yang membuat, bagaimana prosesnya, ya, sehingga itu menjadi salah satu ikhtiar kita untuk selalu mengkonsumsi halal. Yang tadi ada 5 hal yang menjadi konsep halal tadi. Jadi tidak harus kalau memang tidak ada halalnya, belum punya logo halal ya, kita ikhtiar juga, siapa yang jual ya, gimana cara membuatnya ya, itu kan ikhtiar kita ya, sehingga kita harus selektif dalam memilih konsumsi khususnya yang ada daging, atau mungkin juga akan melebar ke kosmetika atau mungkin juga ke yang lainnya. Iya. Nanti kita lanjut untuk materi yang lain, Prof. Kita sudahi sampai di sini pemirsa podcast Radio Jogja bersama Prof. Dr. Ani Guntarti. Mudah-mudahan bermanfaat. Kak Juma yang mendampingi menyertai acara ini juga mohon maaf jika ada salah kekurangan, kita undur diri. Kita akhiri Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.